sesi kedua saya langsung serahkan kepada pembicara Dr. Stephen Liao. Oke, baik. Kembali kita di sesi selanjutnya, Bapak Ibu sekalian. Gimana, masih rindu belajar firman Tuhan? Nah, sesudah disegarkan moga-moga oleh teh atau kopi, kita siap lagi ya untuk belajar firman Tuhan. Dan tadi kita berada kepada penelusuran akan nama Allah, nama Tuhan. Dan dia menyebut dirinya sebagai Yehova di dalam perjanjian lama yang mengindikasikan atau menekankan, tadi kita sebut salah satu sifat dia yaitu aseity, the aseity of God, bahwa eksistensi dia absolut. Dan kita mau masuk ke poin selanjutnya bahwa kalau dia eksistensinya absolut, bahwa kalau dia tidak bergantung kepada apapun yang lain, bahwa dia berdiri sendiri, maka sudah pasti dia tidak mungkin berubah. Nah, kita masuk kepada salah satu sifat Allah, yaitu yang kita sebut sebagai imutabilitas Allah ya. Imutabilitas. Dan imutabilitas ini tentu dari kata mutable. Mutable berarti dapat berubah. Dan immutable itu adalah lawannya, berarti Allah tidak bisa berubah. Allah tidak bisa berubah ya. Dan di sini ada beberapa ayat yang berbicara mengenai itu, ada banyak ayat yang berbicara mengenai itu, tapi kita bisa buka satu-satu. Misalnya, saya minta tolong bukakan Yakobus 1 ayat yang ke-17 pertama. Coba kita lihat dulu. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-17. Yakobus pasal 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Ya, Allah disebut sebagai yang adalah terang sempurna, yang padanya tidak ada perubahan atau bayang-bayang pergeseran, bayang-bayang apapun. Allah tidak berubah. Allah tetap sebagaimana dia ada. Dan tentu kita mengucap syukur akan hal itu. Kalau misalnya Allah kita bisa berubah, maka bahaya, benar ya. Maka bahaya, misalnya hari ini dia baik, besok bisa jadi dia jahat, gitu kan? Dan perubahan itu tidak mungkin terjadi pada Allah yang sempurna. Mengapa? Kalau dia berubah, maka entah dia tadinya kurang sempurna, berubah menjadi sempurna, gitu. Atau dia sempurna lalu berubah menjadi kurang sempurna. Gitu. Jadi Allah yang sudah sempurna itu dia tidak akan berubah lagi, ya, karena dia sudah sempurna. Ya. Nah, dia sempurna dari awal sampai akhir, jadi dia tidak mungkin berubah. Dan bukan hanya satu ayat ini tentu yang berbicara mengenai ketiada berubahan Allah, ada banyak. Kita tidak akan buka semua, tapi satu lagi saja, Maliaki 3 ayat yang ke-6. Tadi kan kita lihat di perjanjian baru, sekarang coba kita lihat di perjanjian lama. Maliaki pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Maliaki pasal 3 ayat 6. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Baik. Dan bahwa Allah tidak berubah di sini ditegaskan bahwasanya aku Tuhan tidak berubah, ini pernyataannya. Tetapi ini bukan sesuatu yang akademis saja, Saudara yang kasih Tuhan. Bukan sesuatu yang akademis ya, melainkan ada efeknya, ada aplikasinya. Karena Tuhan tidak berubah katanya, maka bunyi paruh kedua ayat itu berkata, makanya kamu apa katanya? Tidak akan lenyap. Bani Yakub tidak akan lenyap. Tidak akan lenyap. Berarti bahwa janji Tuhan kepada mereka tidak mungkin gagal, tidak mungkin berubah. Tuhan tidak mungkin nggak jadilah begitu. Atau dia tadinya orang pribadi yang setia lalu berubah menjadi tidak setia, itu tidak mungkin. Jadi imutabilitas Allah ini adalah suatu pemahaman tentang Allah yang sangat indah bagi kita, sangat bagus ya, sangat menguatkan kita. Dan dunia ini berubah terus. Ya, kita hidup di dunia yang berubah-ubah. Saya yakin kita mengalaminya. Ya, baru-baru ini kita yang di Jakarta ini sangat mengalaminya. Saya masih ingat Jumat yang lalu. Saya malah berpikir kita jadi nggak seminar hari ini, begitu, karena lagi demo-demonya itu, begitu. Ini sekolah pada libur, jarak jauh, yang saya lihat anak-anak semua yang senang semua, begitu ya. Wah, hore ini kan libur katanya ya.
Uh, anak-anak yang senang, ya kita yang ini, wah gimana ini, ya. Sempat kita pikir seminar ini jadi nggak? Lalu kita lihat hari Senin, hari Selasa, kayaknya lumayan aman lah, damai gitu kan, nggak ada gimana-gimana. Oke, jadi situasi dunia itu berubah-ubah, saudara, berubah-ubah terus, ya. Nah, adakah suatu jangkar, ya, sesuatu yang absolut yang bisa kita pegang? Ya puji Tuhan ada, yaitu Allah kita. Satu ayat lagi deh. Immutabilitas banyak ya ayatnya. Mazmur 102 ayat 27 dan 28. Mazmur 102 ayat 27 dan 28. Mazmur pasal 102 ayat 27 dan 28. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah, engkau akan mengubah mereka dan mereka berubah. Tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Segala sesuatu berubah kecuali Tuhan. Ya, segala sesuatu berubah kecuali Tuhan. Engkau mengubah mereka seperti pakaian yang menjadi usang dan lain sebagainya. Ini penekanan yang sangat jelas. Namun kita harus berhati-hati juga ketika kita menjelaskan tentang imutabilitas Allah. Apanya Allah yang tidak mungkin berubah? Nah, ini yang harus kita pahami. Jangan sampai kita diputer-puter sama orang, begitu istilahnya, ya. Jadi saya ingin ajak kita memahami satu hal ini. Ketika kita bicara bahwa Allah itu tidak mungkin berubah atau imutabilitas Allah, yang kita maksudkan adalah bahwa atribut dan sifat dasar Allah tidak mungkin berubah, ya. Ini yang kita maksudkan, ya. Jadi misalnya Allah maha baik, dia sudah maha baik, itu adalah kesempurnaan dia tidak mungkin kebaikannya berkurang, kebaikannya bertambah. Dia maha baik, ya. Kemudian nanti misalnya kita akan bahas Allah itu Tritunggal, dia nggak mungkin berubah, nggak mungkin berkurang satu gitu, ya, jadi Dwi tunggal atau nambah satu jadi kuadro tunggal atau apa, itu nggak mungkin gitu. Jadi atribut dan sifat dasar Allah tidak mungkin berubah. Tapi kita bukan berbicara mengenai sifat Allah yang kita bilang insidentil, ya. Apa itu sifat Allah yang bersifat insidentil? Misalnya kita sering bilang Allah itu pencipta, benar nggak? Tapi Allah sebagai pencipta itu adalah sifat yang insidentil dari Allah sesudah dia menciptakan. Nah, kalau sebelum Allah menciptakan, mungkin dia bukan pencipta. Kita tidak bisa sebut dia pencipta sebelum dia menciptakan, ya. Tapi begitu dia menciptakan, kita bisa bilang Allah adalah pencipta, gitu. Jadi ini adalah sifat Allah yang bersifat insidentil. Ya. Kita bisa katakan lagi salah satu nama Allah, Yehovah Jireh. Ini nama yang terkenal, ya. Ketika Abraham ada di atas Gunung Moria, lalu dia mau mempersembahkan Ishak anaknya. Nah, sebelumnya Ishak sudah tanya. Ishak bukan anak bodoh rupanya, gitu ya. IQ-nya lumayan tinggi, gitu kan. Jadi dia tanya bapaknya, katanya kita mau persembahkan sama Tuhan. Saya lihat kayunya, apinya, pisaunya aja ada, tapi yang paling penting nggak ada. Apa itu? Ya, dombanya nggak ada katanya. Ya. Nah, ini Abraham dengan iman berkata Tuhan akan menyediakan. Tuhan akan menyediakan, gitu kan. Dan ketika Abraham mau mempersembahkan Ishak, Tuhan cegah dia. Berkata, stop Abraham, aku sudah tahu hatimu. Lalu memang Tuhan akhirnya menyediakan sesuai dengan iman Abraham. Dan dalam rencana Tuhan ini menggambarkan Yesus Kristus. Dia melihat seekor domba jantan yang tanduknya kena ke semak-semak. Lalu dia ambil itu mempersembahkan. Lalu dia sebut nama itu apa? Nama tempat itu dikasih nama oleh Abraham, Yehovah Jireh. Ya. Yehovah Jireh. Ya, secara literal artinya Yehovah akan melihat. Akan melihat itu artinya akan menyediakan. Ya. Jadi Allah Yehovah akan menyediakan. Oke, Allah adalah penyedia. Kita bisa Allah adalah yang menyediakan segala keperluanku. Kita bisa berkata amin. Allah adalah yang menyediakan segala keperluanku. Allah adalah yang menyelamatkan aku. Tetapi itu juga adalah sifat Allah yang bersifat insidentil, karena sebelum ada siapa-siapa Allah tidak menyediakan untuk siapa-siapa gitu. Ya. Dan sebelum ada manusia Tuhan tidak menyelamatkan siapa-siapa. Karena belum ada yang perlu penyelamatan. Paham maksudnya sini, ya? Jadi kita bukan bicara imutabilitas, berbicara mengenai atribut dan sifat dasar Allah.
bukan sifat atau titel Allah yang bersifat insidental, ya. Dan juga bukan interaksi Allah. Bukan interaksi Allah. Ya. Jadi kadang-kadang di dalam Alkitab, nanti kita akan lihat, digambarkan seolah-olah Allah berubah. Ya. Tapi sebenarnya yang berubah itu bukan Allah. Yang berubah adalah cara Tuhan berinteraksi dengan seseorang. Dan itu adalah karena orang itu berubah. Ingat tadi kita bilang Allah tidak berubah, yang semua yang lain berubah. Ya. Ketika yang lain berubah, maka sikap Allah atau interaksi Allah dengan orang yang berubah itu bisa berubah juga. Makanya saya ilustrasikan di sini, Allah sering disebut sebagai batu zaman. Batu zaman. Batu ini tentu ini hanya ilustrasi ya. Ilustrasi, karena ini ilustrasi yang Allah sendiri. Allah berkata, aku adalah batu zaman. Batu zaman, batu yang gede ini. Dia nggak berubah-ubah nih, dia begini aja terus. Ya. Tapi hal-hal lain bisa jadi berubah. Misalnya, posisi matahari berubah terhadap batu ini. Kalau kita lihat di gambar ini, mataharinya dari sebelah sini ya. Maka ada bayang-bayang sebelah sini. Tapi kalau misalnya, kita nggak tahu nih pagi atau sore gitu kan. Misalnya mataharinya lagi di sebelah sini, maka bayang-bayangnya akan pindah. Bayang-bayangnya sebelah sini. Nah, kalau misalnya ada orang yang tadinya di sebelah sini, dia dinaungi oleh jadi dia dingin di sini misalnya ya. Lalu orangnya pindah ke sini, lalu dia bilang, saya panas sekarang karena mataharinya sebelah sini kan. Lalu dia bilang, kok tadinya batu ini yang menaungi saya, kok sekarang nggak menaungi saya lagi? Batu ini berubah gitu, benar nggak itu? Ya enggak gitu kan? Batu ini nggak berubah, tapi posisi kamu terhadap batu ini berubah. Gitu. Ya, mungkin posisi matahari terhadap batu ini juga bisa berubah, atau posisi kamu terhadap batu ini bisa berubah. Jadi terasanya sepertinya ada perubahan hubungan antara kamu dengan batu ini. Ya, dan bagaimana batu ini bermanfaat bagi kamu dan tidak bermanfaat bagi kamu dan lain sebagainya. Ya. Nah ini sangat penting. Jadi dalam hal-hal ini seolah-olah Allah berubah. Padahal sifat Allah tidak pernah berubah sebenarnya. Tapi bagaimana dia memperlakukan seseorang bisa berubah. Ya. Perhatikan itu. Bagaimana Allah memperlakukan kamu bisa berubah. Ya. Walaupun sifatnya tidak berubah. Dan mungkin Anda bilang, wah repot dong kalau begitu. Enggak repot, justru bagus itu. Bahwa interaksi Allah dengan kita itu bisa berubah, itu adalah penghiburan. Kenapa? Karena kita semua aslinya, awalnya begitu lahir dari keturunan Adam, kita semua ini tadinya adalah musuh Allah. Gitu. Kita semua ini adalah musuh Allah, kita semua ini adalah orang yang menurut Yohanes 3 ayat 36 misalnya sudah berada di bawah penghukuman. Begitu. Kalau Allah tidak bisa berubah dalam pengertian cara dia memperlakukan kita, maka kita tidak mungkin diselamatkan. Karena posisi awal kita ini adalah orang hukuman. Posisi awal kita adalah orang yang dimurkai. Begitu. Itu posisi awal kita. Begitu. Tetapi kok bisa berubah, gitu kan? Kok bisa berubah? Ya. Tadinya kita marah sama Tuhan. Saya nggak tahu kenapa dia bikin bajunya rombeng-rombeng begini, gitu ya. Itu sedang saya pakai AI aja, saudara. ini dia bikin baju rombeng-rombeng begini. Kalau nggak salah saya keywordnya apa ya? Orang yang marah sama Tuhan. AI bikin baju rombeng-rombeng, ya udahlah. Cocok juga lah, gitu kan. Dia marah sama Tuhan, dia musuh Tuhan. Ini adalah posisi awal kita, begitu. Tetapi ketika kita bertobat, ya, maka posisi kita berubah, gitu. Ya. Posisi kita berubah, sehingga sikap Allah terhadap kita juga berubah. Begitu, ya. Sikap Allah terhadap kita juga berubah, sehingga orang yang di sini tidak bisa mengharapkan dia mendapatkan berkat Tuhan, tidak bisa mengharapkan
dia akan diselamatkan. Ya. Tapi apakah itu berarti Tuhan itu jahat dan lain sebagainya? Tidak. Sifat Allah tidak pernah berubah. Sifat dasar dia, atribut dia tidak berubah. Atribut dia adalah Allah yang mengasihi dan dia sebenarnya menyediakan keselamatan, ya, menyediakan keselamatan bagi orang ini juga, begitu. Ya. Tetapi bagaimana kita meresponi Tuhan kalau kita terus menolak Dia? Ya ini kita akan di posisi sini. Tapi ketika kita menanggapi Tuhan dengan benar, ya, bertobat dan percaya, gitu kan? Maka di sini kita bisa mengharapkan Tuhan akan menyelamatkan kita seperti dengan janjinya, barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dan kita bisa mengharapkan bahwa Tuhan akan memberkati kita. Dan kita bisa mengharapkan bahwa Tuhan akan menyertai kita dan lain sebagainya. Dan itu bukan berarti Tuhan yang berubah gitu dalam pengertian sifat dasarnya. Ya. Sifat dasar Tuhan tidak berubah. Tapi interaksi kita dengan Tuhan bisa berubah. Ada satu ayat yang sangat-sangat mengilustrasikan hal ini. Coba kita buka. Di dalam 2 Timotius pasal 2. 2 Timotius pasal 2 ayat 12 sampai ayat 13. 2 Timotius pasal 2 ayat 2. Dari ayat 11 juga boleh. 2 Timotius pasal 2 ayat 11 hingga 13. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Oke, baik. Saya mulai dari bagian terakhir dulu ya. Kalau kita tidak setia, apakah Tuhan tidak setia? Enggak mungkin. Setia adalah sifat Tuhan. Kalau kita tidak setia, Allah tetap setia. Karena apa? Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Tuhan tidak bisa melakukan sesuatu yang bertentangan dengan sifat dasar Dia. Jadi Allah tetap setia. Nah, ini adalah bagian dari imutabilitas Allah. Kita bilang. Kita tidak setia pun Allah tetap setia. Kita tidak baik pun Allah tetap baik. Ya, itu adalah bagian dari imutabilitas Dia. Tapi kita masuk ke ayat 12-nya. Jangan berpikir bahwa karena begitu maka kita tidak punya tanggung jawab. Ya. Dikatakan kalau kita menyangkal Dia apa? Dia akan menyangkal kita. Nah, banyak orang kadang-kadang dia cuma mau pegang ayat 13, dia nggak mau pegang ayat 12, dia nggak mulai ayat 12 gitu. Sehingga dia berpikir bahwa kalau saya menyangkal Tuhan nggak apa-apa gitu. Ya. Kan Allah tetap setia. Gitu. Ayat 13, oh ya benar Allah tetap setia gitu. Itu enggak salah, Allah tetap setia di ayat 13. Tapi baca ayat 12-nya. Kalau kita menyangkal Dia, Dia akan menyangkal kita. Loh, kok Allah berubah? Bukan Allah berubah. Di situ, ya. Allah tidak berubah. Ya. Allah tetap setia, tapi kesetiaan Tuhan adalah terhadap dirinya terutama. Ya. Sifatnya, janjinya. Dan janji Tuhan misalnya contohnya adalah barang siapa percaya diselamatkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan Anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya apa? Tidak binasa. Maka beroleh hidup kekal. Itulah janji Tuhan dan Tuhan pasti setia. Tidak mungkin ada orang yang percaya kepada Tuhan dengan benar sepenuh hati lalu binasa, tidak mungkin. Kalau itu terjadi berarti Tuhan bohong. Ya. Berarti Tuhan tidak setia, gitu. Tidak mungkin. Ya. Tetapi bisa nggak ada orang yang percaya, lalu kemudian meninggalkan kepercayaannya, menyangkal Tuhan habis itu. Maka dia tidak percaya lagi, dia menyangkal. Gitu. Dan kalau dia menyangkal, dikatakan apa? Dia akan menyangkal kita. Gitu. Loh, kok menyangkal kita? Ya itu tadi saya bilang, kamu tadi kayak di batu itu, kamu tadi ada di sebelah sini, kamu terlindung dari sinar matahari, karena kamu di bawah bayang-bayang batu itu, tapi kamu yang berubah posisi sekarang. Kamu pindah ke sisi yang satunya lagi. Gitu. Maka kamu tidak boleh dan tidak punya hak untuk berseru, kenapa ya? Kok sekarang saya panas? Gitu. Kok batunya pindah? Batunya nggak kemana-mana. Gitu. Kamu yang bergerak. Gitu. Kamu yang menyangkal. Kamu yang meninggalkan iman. Tuhan tetap setia. Nah, ini yang banyak orang
tidak pahami. Ya, tidak pahami, lalu mereka mau mengklaim imutabilitas Allah dan sebagainya. Kita sangat percaya imutabilitas Allah. Tapi ingat, kalau sikap Tuhan terhadap kita nggak bisa berubah, maka kita nggak ada satupun yang dari awalnya diselamatkan sebenarnya. Ya, karena kita bisa diselamatkan itu justru karena sikap Allah terhadap kita berubah. Coba kita buka di dalam Efesus 2, coba kita lihat. Efesus 2, baca ayat 12 dan 13. Efesus pasal 2 ayat 12 dan 13. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Ya, ini sikap Allah terhadap kita awalnya. Kita ini dianggap orang luar. Kita bukan Israel, kita tidak dapat bagian dari perjanjian. Lanjut. Tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Oke, dan itu bisa kita lanjutkan lagi. Tapi intinya adalah terjadi suatu perubahan cara Tuhan memperlakukan kita. Ya, dan semua itu karena kita didamaikan di dalam Yesus Kristus. Ya. Karena tadinya posisi kita di luar Kristus, maka kita berada di luar semua yang lain, di luar pengharapan, di luar Israel, di luar perjanjian Tuhan. Tapi begitu kita bertobat dan percaya kepada Yesus, kita berada di dalam Kristus, maka kita memiliki semuanya. Dan sikap Tuhan terhadap kita juga sekarang kita diangkat menjadi anak bahkan. Ya, jadi ini sangat jelas sekali. Nah, kalau kita sudah paham tentang imutabilitas ini, maka kita bisa masuk kepada salah satu sifat Allah atau salah satu hal mengenai Allah yang sangat penting, yaitu kita mau bicara soal Allah sebagai Tritunggal di sini ya. Tapi sebelum kita bicara mengenai Allah sebagai Tritunggal, dasarnya adalah kita bertanya, who is God? Gitu kan? Kalau saya tanya kepada Anda, siapa Allah? Siapa Allah? Bagaimana Anda menjawabnya? Gitu kan? Siapa Allah? Gitu. Dan banyak orang menjawab Allah, ya Allah adalah pencipta. Ya. Allah adalah yang menciptakan alam semesta ini. Oke, itu nggak salah. Tapi sekali lagi, saya balik lagi ke ide yang tadi sudah kita singgung. Pencipta itu bukan sifat dasar Allah, karena ada suatu kondisi sebelum Allah menciptakan. Begitu. Jadi Allah adalah pencipta, tidak salah. Tapi pencipta itu pastinya bukan identitas paling mendasar dari Allah. Bukan identitas paling mendasar dari Allah. Sehingga kita bertanya lagi, kalau begitu, apa identitas paling mendasar dari Allah? Kalau begitu, gitu kan? Dan ternyata kalau kita dapatkan, ya, salah satu cara Tuhan menggambarkan dirinya secara paling mendasar adalah bahwa Dia adalah Bapa. Dia adalah Bapa. Gitu. Siapa Allah? Allah adalah Bapa. Allah Bapa. Begitu. Dan kalau begitu, ya, kalau Bapa kan berarti harus ada apa? Anak. Begitu kan? Nggak mungkin seseorang disebut Bapak dalam pengertian ayah gitu, kalau dia nggak punya anak. Begitu. Jadi Bapa adalah identitas dari Allah. Dan ini mengharuskan adanya putra juga. Ya. Who is God? Ya. God is Father. God is Father, God is Son, kalau gitu. Dan nanti kita akan lihat God is Holy Spirit. Ya. Nah, hubungan ayah dengan anak, bapa dengan putra, ya, ini adalah hubungan kasih mengasihi, ya, hubungan di mana
ya, yang satu merupakan cerminan yang lain. Ya. Dan kata spirit, pneuma atau ruach, ya, ada suatu alasan kenapa Tuhan pakai kata spirit. Kalau bahasa Indonesia kita pakai roh. Roh itu dari bahasa Ibrani ruach. Tapi kalau Anda cek, ruach ini bisa diterjemahkan juga angin atau nafas, ya, breath. Nah, kalau dalam bahasa Yunani, pneuma. Tapi pneuma juga bisa diterjemahkan angin juga bisa. Gitu. Jadi ide dari suatu spirit atau suatu roh adalah sesuatu yang mengalir keluar sebenarnya. Ya. Sesuatu yang mengalir keluar. Dan kata spirit itu sendiri ada hubungan dengan kata inspiration, expiration. Ya, ada inspiration kan berarti kayak kalau kita bicara kedokteran ya, inspirasi itu kayak menarik masuk, kayak nafas. Menarik masuk, inspiration, nafas masuk. Expiration, ya, nafasnya keluar. Jadi Allah itu, ya, dia nanti kita akan lihat, dia punya sifat. Ya, di sini Bapa yang memperanakan dan yang ada spirit. Ya. Ada yang keluar dari dirinya. Begitu. Nah, dan ini adalah Tritunggal. Who is God? God is Trinity. God is Father, God is Spirit, God is Son. God is Son, Father, Spirit. Kita boleh bolak-balik. God is Father terutama, ya, yang kemudian menyatakan diri dalam Son, ya, dan kemudian juga kita mengenalnya melalui Spirit. Dan kita berkata, kok Allah kamu seperti ini? Ya. Kita bilang, nomor satu, kita tidak punya hak untuk memilih Allah. Kita tidak bisa, kalau kita mau pelihara anjing, kita pergi pilih anjing, saudara, gitu ya. Wah, anjing ini keren. Saya sukanya yang begini, yang gagah. Kita tidak memilih Allah. Ya. Kalau kita memilih Allah, berarti kita membuat Allah berdasarkan kemauan kita. Ya. Tetapi kita memahami Allah seperti apa. Allah itu ya Allah gitu. Dia itu eksistensi yang absolut, bukan kita yang mendikte dia, Allah engkau harus begini, harus begitu. Saya maunya Allahnya begini, enggak bisa. Kita enggak punya hak seperti itu. Kita hanya, Tuhan aku percaya engkau ada, engkau begini-begini, nyatakan engkau seperti apa. Ya, engkau seperti apa, jelaskan kepadaku. Dan Tuhan sudah menjelaskan dalam firman-Nya. Dan kalau kita menelusuri firman-Nya, kita dapatkan Allah berkata, inilah aku. Tuhan ini agak membingungkan bagi saya. Enggak apa-apa, inilah aku. Gitu kan? Tuhan ini aku tidak paham 100%. Memang kita tidak bisa paham Allah 100%. Tapi inilah Allah. Tapi coba kita telusuri, benarkah Allah seperti ini? Nah, kenapa orang Kristen percaya doktrin Tritunggal? Terus saya bilang, kata Tritunggal tidak muncul dalam Alkitab, benar. Kata Tritunggal tidak muncul dalam Alkitab. Kalau kita telusuri dalam sejarah, walaupun dalam hari ini saya tidak mau terlalu banyak bicara soal sejarah. Tapi kalau kita mau telusuri soal sejarah, barangkali orang pertama yang memakai istilah Tritunggal adalah Tertullian. Ya, dia sekitar tahun 200-an. Tertullian sekitar tahun 200-an. Ya, sepertinya dia adalah orang pertama yang memakai istilah Tritunggal. Tetapi ide atau pengajaran tentang Tritunggal itu sudah ada dalam Alkitab sebagaimana kita lihat dari 4 poin ini. Kalau kita bisa dapatkan 4 poin ini dalam Alkitab, maka berarti Alkitab mengajarkan Tritunggal. Ya. Apa 4 poin ini? 1, bahwa hanya ada satu Allah. Bahwa Allah itu Maha Esa. Alkitab mengajarkan ini. Oke, benar, hanya ada satu Allah. 2, ada 3 pribadi yang menyandang predikat, sifat, dan pekerjaan Allah. 3 pribadi yang menyandang predikat, sifat, dan pekerjaan Allah. Ya.
Dan ketiganya ini, Alkitab mengajarkan ini. Bapa jelas disebut Allah, menciptakan dan lain sebagainya. Yesus Kristus putra, dia tadi kita baca ego eimi, dia menyatakan dirinya Jehovah, dia mengampuni orang, dia disembah, ya. Roh Kudus, nanti kita akan lihat juga ada predikat sifat dan pekerjaan Allah. Jadi ada 3 pribadi yang menyandang predikat sifat dan pekerjaan Allah. Lalu poin yang ketiga, ketiganya dapat dibedakan satu sama lain. Jadi walaupun mereka satu Allah, tapi kita bisa membedakan pribadi Bapa, pribadi Yesus dengan pribadi Roh Kudus. Dan ini paling jelas di dalam Injil Yohanes misalnya. Ketika Yesus berbicara dengan Bapanya, Yesus memakai pronoun aku dan engkau. Dia bicara dengan Bapa, ya Bapa, kemuliaanmu, engkau begini, engkau begitu, dan aku begini, aku begitu. Jadi ketika kita memakai kata ganti aku dan engkau, itu dalam grammar itu kita sebut orang pertama dan orang kedua. Orang pertama itu adalah orang yang berbicara, orang kedua adalah orang yang diajak bicara. Gitu. Jadi ketika Yesus bicara dengan Bapanya, dia memakai kata aku, engkau, kemudian dia pakai juga kata kita. Kita itu kan orang pertama jamak di situ. Kata kita. Ya. Jadi mereka bisa dibedakan. Ketiga pribadi ini bisa dibedakan satu dengan yang lain. Ya. Dan yang keempat, pilar keempat adalah ketiganya sepenuhnya ilahi, setara dan kekal sebagai satu Allah. Kayak balik lagi ke sini. Ya, jadi kita mulai dengan satu Allah. Ternyata ada 3 pribadi yang menyandang predikat sifat dan pekerjaan Allah. Ketiganya dapat dibedakan satu sama lain. Tapi ternyata ketiganya sepenuhnya ilahi, setara dan kekal sebagai satu Allah. Balik lagi. Dan ini adalah dasar dari Tritunggal. Kenapa orang Kristen percaya Tritunggal? Kenapa kita percaya Tritunggal? Bukan karena itu pilihan kita, bukan kayak kita shopping, kita mau percaya Allah yang mana gitu. Tetapi ini adalah karena Allah adalah seperti itu dan dia menyatakan dirinya seperti itu. Sebagaimana di sini. Tetapi kita akan melihat bahwa ini justru sangat indah. Dan saya ingin berargumen bahwa sebenarnya justru Allah yang seperti inilah Allah yang sejati. Allah yang sejati tidak mungkin tidak Tritunggal. Jadi doktrin Tritunggal itu walaupun adalah doktrin yang sangat mendalam, bukanlah doktrin yang orang Kristen harus malu gitu. Seolah-olah ya udah saya percaya Tritunggal tapi jangan terlalu banyak ngomongin lah karena saya bingung menjawabnya. Ya. Ketika kita berurusan dengan orang agama lain, ketika kita berurusan dengan penyerang-penyerang, kadang-kadang orang Kristen kurang pede dengan doktrin Tritunggal. Ya. Karena kita merasa saya sulit menjelaskan dan lain sebagainya. Tidak perlu. Kita akan melihat justru doktrin Tritunggal adalah kekuatan dari kekristenan, bukan kelemahan. Ya. Doktrin Tritunggal adalah sesuatu yang membedakan Allah yang benar dengan Allah yang tidak benar. Allah yang sejati dengan Allah yang palsu, dan kita akan lihat itu. Oke. Nah, misalnya kita masuk ke poin pertama dulu. Hanya ada satu Allah. Benar nggak Alkitab mengajarkan itu? Oh ya benar, ada banyak ayatnya. Satu ayat di Ulangan 6 di sini mulai dari ayat 4 ini disebut sebagai Shema Yisrael. Ya. Dan bunyi ayatnya, Hear Israel, the Lord is our God, the Lord is one. Katanya ya, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Katanya sini ya. Dan ini adalah ini ya. Oke, sebenarnya di sini Yehova mungkin ya. Tapi dikatakan di sini Echad, satu di sini. Ada banyak sekali penekanan bahwa Allah itu satu. Ya. Di dalam Perjanjian Baru juga ada, misalnya 1 Timotius 2 ayat 5, Allah itu Esa dan Esa pula pengantara antara Allah dengan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Ya. Jadi ada banyak ayat yang mengatakan Allah satu, gitu. Ya. Dan ini masuk akal. Ya. Politeisme tidak mungkin berjalan. Gitu. Dan
Ini penekanannya. Lalu bagaimana dengan poin kedua? Poin kedua adalah bahwa tadi ada, walaupun Allah itu satu, tapi ada 3 pribadi yang menyandang predikat ya, sifat dan pekerjaan Allah. Kata satu di sini, kata echad, ini untuk kata satu ada beberapa kata dalam bahasa Ibrani. Dia bisa pakai kata echad, dia bisa pakai kata yahid. Kata yahid itu lebih ke arah satu yang benar-benar sendirian. Ya. Tapi kata echad yang dipakai di sini ini bisa mengacu kepada satu yang adalah suatu persatuan. Gitu. Dan kata echad satu di sini misalnya dipakai di dalam Kejadian 2 ayat 24 mengenai pernikahan. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan kemudian akan bersatu dengan istrinya dan keduanya akan menjadi satu daging. Di situ memakai kata echad di situ. Ya. Di situ echad yang merupakan persatuan antara suami dan istri contohnya. Jadi bahwa Allah itu satu ternyata tidak menutup kemungkinan bahwa ada 3 pribadi yang menyandang predikat itu. Dan apakah Alkitab mengajarkan 3 pribadi ini? Oh ya, sangat jelas sekali. Kita bisa membuka banyak sekali ayat dan saya tidak akan ajak kita buka semua karena sebenarnya kelas teologi proper ini kita 1 semester. Ya. Dan 1 semester pun setelah 1 semester waktu itu masih banyak yang mau ditanya lagi gitu. Ya. Karena waktunya habis gitu. Ya, kita ini hanya 1 hari. Ya. Udah gitu tadi istirahatnya lama lagi naiknya gitu kan. Badannya kan. Nah, jadi waktunya makin ini disunat begitu. Jadi saya hanya kasih beberapa saja. Ini ayat yang paling jelas. Tapi bukan ini satu-satunya ayat. Banyak ayat. Ya. Ini salah satu yang paling jelas. 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8. For there are 3 that bear record in heaven. The Father, the Word, and the Holy Ghost. And these 3 are one, katanya. Ada 3 yang bersaksi di sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Nah ayat ini sering dianggap kontroversial. Karena dihilangkan di beberapa Alkitab. Dan di LAI dikasih tanda kurung. Gitu ya. Tetapi kita bilang bahwa ini ayat yang ada asli. Ya. Antara lain karena formulanya unik. Bukan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa apa? Firman dan Roh Kudus. Tidak ada orang lain yang bilangnya Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ya. Dan ini mengindikasikan ini tidak mungkin dipalsukan. Karena begini, teorinya ada orang yang berteori ini adalah ayat yang palsu ditambahkan untuk mendukung Tritunggal. Katanya. Ya. Kita bilang enggak masuk akal. Ya. Kalau misalnya saya mau bikin uang palsu di Indonesia saat ini, kira-kira uang apa yang paling mantap untuk saya palsukan? Ya 100.000. Ya. Kalau saya memalsukan uang 1.000 bisa sih, cuman agak bodoh aja gitu kan. Ini maksudnya saya mesti cetak banyak-banyak, udah risiko ketangkep lagi segala macam. Saya akan palsukan uang 100.000. Tapi yang paling bodoh adalah kalau saya memasukkan uang 120.000, saudara. Ya. Lalu saya cetak uang 120.000. Saya bawa ke Alfamart kan, saya mau beli. Dia bingung. Apa ini? Saya nggak pernah lihat uang 120.000 gitu. Ya. Uang apa ini? Langsung ketahuan palsu. Langsung bukan dapat makanan, saya dipanggil polisi gitu. Ya. Tetapi siapa yang berani untuk keluarkan uang 120.000 misalnya? Yang berani keluarkan adalah yang memang berhak keluarkan. Misalnya nih, contohnya Bank Indonesia tiba-tiba punya suatu ide geledek dari mana gitu kan. Kita pengen cetak uang 120.000. Boleh nggak mereka bikin seperti itu? Boleh, karena mereka punya hak gitu. Nah, dan kalau mereka memang cetak uang 120.000, ya udah masyarakat pakai. Tapi kalau pemalsu ya nggak mungkin. Saya aslinya nggak keluarin, saya keluarin 120.000, itu bunuh diri namanya, gitu kan? Nah, jadi dengan logika yang sama, kalau misalnya ini adalah pemalsu, misalnya orang pemalsu Tritunggal yang mau menambahkan Tritunggal ke dalam ini, mestinya dia bikinnya itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu adalah formula Tritunggal yang normal, gitu, yang dipegang di mana-mana. Tapi dia enggak, dia tulisnya Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ini tidak akan dilakukan oleh pemalsu. Tapi siapa yang berani menulis seperti ini? Kok formulanya lain sendiri?
ya otoritasnya berani. Yaitu Yohanes, kalau Rasul Yohanes yang tulis kan dia diinspirasikan gitu. Dia mau tulis seperti itu ya nggak masalah gitu. Memang itulah ini kebenarannya gitu. Nah di sini saya nggak mau terlalu banyak fokus di argumen manuskrip dan Yunaninya segala macam ya. Itu lain kali aja lah. Tapi kita lihat dari sisi argumen itunya sudah dulu. Gitu ya. Jadi 1 Yohanes 5 ini salah satu, ada 3 di sorga. Bapa, Firman adalah titel dari Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Ya, nah itu adalah pilar. Nah, sebenarnya masalah Tritunggal ini akhirnya mencuat. Kenapa orang Kristen akhirnya percaya Tritunggal? Ya. Apakah di PL tidak ada Tritunggal? Sebenarnya di PL ada Tritunggal, tapi belum sejelas di Perjanjian Baru. Di mana kita lihat Tritunggal di PL? Misalnya, nggak usah jauh-jauh, kata Allah dalam Perjanjian Lama yang paling sering ribuan kali adalah kata Elohim. Elohim itu plural, saudara. Ya. Bentuk singularnya adalah Eloah. Eloah. Terus ada lagi bentuk lain El. El itu singular, Eloah itu singular. Ya. Tapi itu jarang. El ada dipakai, Eloah jarang sekali dipakai, hanya hitungan jari. Paling sering adalah Elohim. Kenapa Tuhan menyebut dirinya Elohim yang adalah plural? Oke, itu satu. Berkali-kali, beberapa kali Tuhan menyebut dirinya kita. Kejadian 1 ayat 27, marilah kita menciptakan manusia. Kejadian pasal 11, Menara Babel, marilah kita turun untuk melihat apa yang manusia lakukan. Nah, dan banyak lagi. Di Yesaya pasal 6, ketika Tuhan menampakkan diri kepada Yesaya, siapakah yang mau pergi untuk aku, siapakah yang mau pergi untuk kami. Di situ. Ya, dan banyak lagi di mana Tuhan menyebut dirinya sebagai suatu pluralitas. Jadi di PL sudah ada, saudara. Di Perjanjian Lama sudah ada, cuma belum begitu jelas. Tapi di PB, ini mau tidak mau harus diperjelas. Kenapa? Karena Yesus Kristus datang. Orang Kristen tidak bisa sembunyi dari Tritunggal, karena setiap orang Kristen harus bertanya. Dan sebenarnya bukan hanya orang Kristen, seluruh dunia diperhadapkan suatu pertanyaan, siapakah Yesus? Gitu. Siapakah Yesus? Gitu kan? Dan jawaban terhadap pertanyaan ini implikasinya besar terhadap masalah Tritunggal. Begitu. Yesus itu siapa? Gitu. Dan perdebatan ini sengit ya di abad-abad awal. Kalau Yesus adalah ciptaan, maka tidak perlu doktrin Tritunggal. Ya. Kalau Yesus hanyalah malaikat, ya ngapain kita ngomong Tritunggal? Nggak ada kepentingannya. Ya. Tapi kenapa akhirnya doktrin Tritunggal penting dan akhirnya disepakati oleh semua orang Kristen? Karena semua orang Kristen yang sejati adalah orang yang berkata Yesus adalah Allah. Nah, Yesus adalah Allah, Yesus adalah Tuhan. Dan kalau gitu pertanyaannya, Yesus adalah Tuhan Allah. Dia menyebut Bapa sebagai Tuhan Allah. Kok bisa gitu? Sedangkan Yesus dengan Bapa ini pribadi yang berbeda, mereka bisa ngobrol satu dengan yang lain. Ya. Dan nanti ada Roh Kudus lagi. Jadi pertanyaannya kok bisa seperti itu? Gitu. Apa namanya itu? Gitu. Nah akhirnya, oh berarti satu Allah yang eksis dalam 3 pribadi. Inilah doktrin kita. Satu Allah yang eksis dalam 3 pribadi. Kan kepanjangan, makanya kita singkat namanya Tritunggal. Gitu. Walaupun kata Tritunggal memang tidak dalam Alkitab. Tapi Tritunggal berarti saya percaya Allah itu Echad, satu, dan dia eksis dalam 3 pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya. Dan Yesus membuktikan dia Allah ketika dia bangkit dari antara orang mati tentunya. Gitu. Dia datang ke dalam dunia, dia menjalani hidup sebagai manusia, dia Allah yang menjadi manusia. Ya. Dan pertanyaan ini, siapakah Yesus ini? Jawabannya memimpin kepada Tritunggal. Dan kita melihat bagaimana ketiga pribadi ini dinyatakan dalam Alkitab. Salah satunya adalah pada saat Yesus dibaptis,
Ketika Yesus dibaptis, ada suara dari sorga. Tentu Yesus adalah pribadi kedua. Dia yang menjadi manusia, wujudnya ada, bisa disentuh, dia bukan hologram. Ya. Dia bukan turun ke air, lalu Yohanes pegang dia, nggak kena begitu. Ya. Tidak. Ya. Murid-muridnya bilang kami sudah meraba dia. Ya. Dia ada. Kemudian setelah dia dibaptis, ada suara dari sorga, Allah Bapa berseru. Inilah anakku yang kukasihi. Padanya lah aku berkenan. Lalu katanya Roh Kudus turun dalam bentuk merpati kepada dia. Ya. Dalam bentuk merpati. Jadi Putra, Bapa dan Roh Kudus dinyatakan di dalam salah satu peristiwa ini di sini. Di dalam surat-surat, ya, seringkali ada disebut, ya, ada menyebut. Ya, misalnya coba kita buka di dalam ya, misalnya salah satu salam doksologi yang sering diulang-ulang, 2 Korintus pasal terakhir ayat terakhir. 2 Korintus 13 ayat 13. Tolong dibacakan. Pasal 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Okay, the grace of Jesus. Grace of Jesus, the love of God and the fellowship of the Holy Spirit. Jadi Paulus diinspirasikan, tapi dia juga merefleksikan pemahaman orang-orang Kristen mula-mula tentang ketiga pribadi ini. Oke, nah apakah ketiga pribadi ini bisa dibeda-bedakan? Oh ya bisa. Ya. Salah satu yang paling jelas adalah ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Ya, dan pada saat itu dia mengalami pergumulan yang sangat berat sekali, sampai katanya keringatnya darah begitu. Lalu Lukas 22 ayat 42 mencatat, ini doa Yesus. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan apa? Kehendakmu lah yang terjadi. Nomor satu, dia sedang bicara dengan pribadi lain di sini. Ya Bapakku. Ya Bapakku. Dia ada ku, ada engkau, sekali lagi tadi, ada orang pertama, orang kedua di sini. Tapi lebih jelas lagi adalah pembedaan antara kehendakku dengan kehendakmu. Bahwa Tuhan Yesus membedakan kehendak dia dengan kehendak Bapaknya. Ini mengindikasikan mereka memang adalah pribadi yang berbeda. Pribadi yang bisa dibedakan satu dengan yang lain. Kehendakku, melainkan kehendakmu. Tetapi walaupun kehendak dua pribadi yang bisa dibedakan, tapi ternyata kehendak mereka satu, karena Tuhan Yesus selalu menyelaraskan kehendaknya dengan kehendak Bapa. Begitu. Jadi kita bilang, apakah kehendak Yesus dengan kehendak Bapa sama? Ya sama. Apakah berbeda? Berbeda. Pengertiannya maksudnya gimana? Ada dua kehendak, tapi yang isinya selalu sama, gitu. Ya. Dan kehendak mereka bisa dibedakan, tapi selalu sama, gitu. Jadi kalau bilang sama, ya sama juga sih, gitu. Sama. Ya. Tapi dibilang berbeda, ya berbeda juga. Maksudnya ini kehendak dari masing-masing pribadi, gitu. Dan ini salah satu contoh, ya, bahwa ketiga pribadi ini bisa dibedakan, ya, satu dengan yang lain, bisa dibedakan. Bagaimana dengan Roh Kudus? Nah, Roh Kudus juga banyak. Kita malah ada kelas khusus Roh Kudus, namanya pneumatologi. Pneumatologi itu bukan ilmu tentang bagaimana bernafas, saudara ya, gitu ya. Itu mesti pakai metode apa itu, Hoffman atau apalah gitu ya. Itu pneumatologi itu ilmu tentang Roh Kudus. Ya, ilmu tentang Roh Kudus. Ini salah satu, jadi kita satu semester belajar Roh Kudus, jadi kita padatkan jadi beberapa menit di sini. Apa yang terjadi dengan Ananias dan Safira? Coba kita buka Kisah Rasul pasal 5 ayat 3 sampai 5 coba. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 3 hingga ayat ke-5. Tetapi Petrus berkata,
Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Oke, perhatikan. Di ayat 3 dikatakan Ananias dan juga Safira mendustai Roh Kudus. Tapi di ayat 5 dikatakan mendustai siapa? Allah. Berarti Roh Kudus sama dengan Allah. Ya. Ini jelas. Mendustai Roh Kudus sama dengan mendustai Allah. Lalu satu lagi, berarti Roh Kudus adalah pribadi. Karena ada sebagian orang bilang Roh Kudus itu bukan pribadi. Gitu. Roh Kudus itu energi Allah. Nah ini kayak bidat menara pengawal tuh paling sering. Ya, mereka bilang Roh Kudus itu cuma energi Tuhan. Saya bilang kamu nggak bisa bohongin energi. Ya. Yang bisa dibohongin adalah pribadi. Gitu. Misalnya kita mati listrik nih. Terus saya minta mahasiswa, tolong naikin listriknya. Nggak bisa Pak, mati listrik. Bohongin aja dia, bilang hidup gitu ya. Itu listriknya dibohongin dong gitu ya. Wah ini Pak Steven lagi agak error gitu kan. Nggak bisa, ya. Energi nggak bisa dibohongin. Ya. Yang bisa dibohongin adalah pribadi. Begitu. Jadi membohongi Roh Kudus, berarti Roh Kudus adalah pribadi. Sama dengan membohongi Allah, berarti Roh Kudus adalah Allah. Berarti Roh Kudus adalah pribadi Allah. Gitu. Ya. Nah ini salah satu poinnya di sini. Oke. Lalu mengenai Roh Kudus lagi. Tuhan Yesus pernah berkata, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Siapa yang dimaksud dengan penghibur ini? Roh Kudus. Di buku nyanyi kita, Humnoi, ada satu lagu, penghibur telah datang. Penghibur telah datang. Penghibur telah datang. Waktu itu saya pernah ada tanya satu orang, ayo siapa penghibur maksudnya? Terus dia salah jawab, dia bilang apa gitu ya. Enggak, penghibur itu adalah Roh Kudus. Gitu ya. Penghibur itu Roh Kudus. Tapi perhatikan, sekali lagi, berarti Roh Kudus bisa dibedakan dengan Yesus enggak? Karena Yesus di sini pakai aku. Aku ini kan tadi kita bilang orang pertama. Terus ada kamu, waktu itu Tuhan Yesus lagi ngomong sama murid-muridnya. Kamu berarti murid Yesus. Kemudian ada dia itu orang ketiga, orang yang diomongin. Yang diomongin ini adalah penghibur ini. Aku akan mengutus dia datang kepadamu. Gitu kan? Aku, dia, kamu. Penghibur. Jadi dan jelas penghibur bisa dibedakan dengan Yesus karena bilang kalau aku pergi baru penghibur itu datang. Gitu. Berarti Roh Kudus tidak sama dengan Yesus. Kalau Roh Kudus sama dengan Yesus, di mana ada kenapa harus Yesus pergi gitu kan? Baru Roh Kudus datang. Itu tidak. Ternyata pribadinya bisa dibedakan. Ya. Pribadinya bisa dibedakan. Jadi kita bisa melihat bagaimana ketiga pribadi ini bisa dibedakan satu dengan yang lain. Karena salah satu kesesatan, jadi Tritunggal ini sangat penting dan orang bisa sesat saudara. Kalau dia terlalu menekankan kesatuannya atau terlalu menekankan perbedaannya. Ya. Ada dua masalah besar, banyak orang jatuh ke salah satunya. Ya, doktrin Tritunggal, ya, Alkitab mengajarkan Tritunggal. Satu Allah eksis dalam tiga pribadi. Kalau terlalu menekankan satunya, terlalu menekankan satu, ya, terlalu satu sini ya. Maka kita masuk kepada yang disebut sebagai modalisme, biasanya. Modalisme atau sabelianisme, sehingga pribadi-pribadi di dalam Tritunggal itu dianggap hanya sebagai suatu fase atau mode gitu. Atau semacam peran, hanya peran saja. Jadi
Allah kadang-kadang berperan sebagai Bapa, lalu Allah kadang-kadang berperan sebagai Putra, lalu Allah kadang-kadang berperan sebagai Roh Kudus. Jadi ada mode yang berbeda. Ya, kalau zaman dulu pas handphone masih mulai awal, handphone itu ada mode-nya, mode apa gitu kan. Jadi modalisme Allah itu satu, ini tiga, ini cuma 3 peran atau 3 mode saja. Kita bilang ini salah. Gitu. Sayang sekali misalnya kayak di gereja-gereja ada yang disebut sebagai oneness Pentecostal misalnya. Orang Pantekosta yang pegang oneness. Tidak semua Pantekosta menolak Tritunggal, ada Pantekosta yang percaya Tritunggal. Tapi ada sebagian Pantekosta mereka menyebut diri oneness Pentecostal. Dan di situ mereka tidak percaya ada 3 pribadi yang benar-benar bisa dibedakan. Kadang-kadang mereka disebut Jesus only juga. Ya, jadi di situ mereka menolak Tritunggal sebenarnya karena mereka menganggap sebenarnya Yesus ya dan Bapa itu bukan pribadi yang terpisah. Bapa itu ya pribadi Yesus juga, cuman lagi pakai topi yang berbeda aja gitu. Ya, lagi pakai topi Bapa, topi Yesus, topi Roh Kudus. Tapi kalau begitu kan lucu gitu. Kok Yesus bilang saya harus pergi dulu baru Roh Kudus datang, nih main sandiwara apa? Ganti topi aja gitu kan. Langsung gitu. Ada kan sama kok gitu. Kita bilang enggak. Jadi ini masalah, tapi masalah yang satunya lagi adalah terlalu 3. Jadi penekanannya salah, penekanannya pada perpisahannya yang tidak sesuai dengan Alkitab. Terlalu 3 ini biasanya jatuhnya kepada misalnya subordination. Ya, akhirnya misalnya percaya bahwa Bapa adalah Allah yang lebih tinggi, Yesus adalah Allah yang lebih rendah, misalnya, gitu ya. Tipe-tipe kayak menara pengawal, ya, dan lain-lainnya, ya. Atau kepada triteisme bisa juga, ya. Jadi seperti ada 3 Allah jadinya. Ya, jadi ini adalah bahaya-bahaya kalau kita lari dari apa yang Alkitab katakan. Gitu. Nah, ini Roh Kudus, ya. Akhirnya Roh Kudus penghibur itu datang pada hari Pentakosta. Sering orang bilang diagram ilustrasinya seperti ini. Ada Bapa adalah Allah, Putra adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, tapi Bapa bukan Roh Kudus, Bapa bukan Putra, Putra bukan Bapa, Putra bukan Roh Kudus. Ya. Oke, ini lumayan oke, tapi juga hanya sekedar ilustrasi saja. Ya. Karena ini bisa juga ditanggapin salah, seolah-olah Allah itu punya 3 cabang gitu atau apa gitu. Ya. Jadi ini hanya ilustrasi saja, ya. Tapi ilustrasi ini oke lah gitu ya. Tapi ada satu hal, ada orang bilang ini doktrin kontradiksi, kok 1 kok 3, kok 1 kok 3 begitu kan? Ini kalian ini bikin doktrin aneh-aneh aja gitu ya. Tapi kita bilang enggak. Nomor 1 ini bukan doktrin aneh ya. Ini bukan kita yang mau juga gitu. Ini adalah Allah menyatakan dirinya. Tapi apakah Tritunggal itu tidak logis? Apakah ini kontradiksi? Sebenarnya enggak. Sebenarnya secara logis tidak ada kontradiksi pada doktrin Tritunggal. Saya ilustrasikan dengan matematika. Nah, kalau belajar ngomong matematika mungkin sebagian sudah takut duluan gitu ya. Saya datang seminar bukan untuk belajar matematika. Oke. Oh, ini matematikanya sederhana, saudara. Gitu ya. Misalnya kita bilang, kalau saya bilang 1x sama dengan 3x. Ini potensinya kontradiksi nih. Kalau saya, ini persamaan ya. Kalau saya bagi kedua sisi dengan x, saya dapatkan apa? 1 sama dengan 3. Kontradiksi nih. Kalau saya bilang 1 sama dengan 3 itu kontradiksi. Ya. Kontradiksi. Tapi, bilang satu-satunya yang bisa bikin ini benar adalah kalau X-nya 0, benar nggak? Kalau X ini 0 kan benar nih. 1 kali 0 sama dengan 0, sama dengan 3 kali 0 sama dengan 0. Benar. Ya tapi kalau begitu nggak ada Allah. Kalau X 0 berarti tidak ada Allah. Benar nggak? Dan 0 itu angka yang spesial. Kenapa ini jadi boleh? Nih saya ini ya. 1x sama dengan 3x. Kan kita bagi x.
Bagi X kan? Bagi X berarti 1 X per X sama dengan 3 X per X. Baru ini coret-coret kan 1 sama dengan 3. Kenapa kok 0 bisa gitu? 0 bisa karena ini jadi 0 per 0. 0 per 0 itu nggak boleh saudara. Ya, makanya jadi error. Gitu. Coba aja kamu di kalkulator. 0 bagi 0. Dia keluar juga, tapi keluarnya ERR gitu kan. Nih, error misalnya gitu. Nggak boleh, 0 bagi 0 itu nggak boleh. Jadi kalau kita bikin begini, dia kontradiksi. Makanya kita bilang, kenapa Tritunggal bukan kontradiksi? Nah, kenapa Tritunggal itu bukan kontradiksi? Padahal tadi kan kita bilang kalau dari matematika seperti kontradiksi. Kenapa ini tidak kontradiksi? Padahal kita bilang ini kontradiksi. Ya. Coba kita perhatikan di sini. Jadi Tritunggal itu bukan kontradiksi. Kalau begini kontradiksi. Tapi Tritunggal itu bukan 1X sama dengan 3X. Tritunggal itu adalah satu Allah, 3 pribadi. Jadi hal yang diinikan berbeda. 1X sama dengan 3Y misalnya. Maka siapapun yang melihat ini nggak ada masalah ini, gitu. Karena yang disamakan ini berbeda. Kita bukan bilang saya percaya 1 Allah dan 3 Allah. Nah, kalau begitu error. Nah, kamu orang Kristen kok percaya 1 Allah, kok 3 Allah? Enggak, siapa bilang saya percaya 1 Allah dan 3 Allah? Kalau kita bilang saya percaya 1 Allah dan 3 Allah, ya kontradiksi memang. 1 apa 3 gitu. Nggak bisa gitu. Tetapi kalau kita bilang saya percaya 1 Allah, tapi Allah itu eksis dalam 3, bukan 3 Allah, 3 pribadi. Jadi hal yang diinikan itu berbeda, bukan X dengan X. Gitu. Tapi X dengan Y. Ya. X dengan Y. Nah, maka kita bilang 1 Allah di dalam 3 pribadi. Gitu. Jadi matematikanya harus benar ya, jangan bikin begini nanti ini. Disalahin sama gurunya, sama dosennya. Gitu. Juga kita bukan bilang saya percaya 1 pribadi dan 3 pribadi. Apakah Allah itu 1 pribadi dan 3 pribadi sekaligus? Bukan. Bukan juga 1 Allah dan 3 Allah sekaligus. Gitu. Tapi 1 Allah eksis di dalam 3 pribadi. Ya, ini bukan kontradiksi. Malah kita bilang Tritunggal itu unik. Dia bukan tidak logis. Nah, ada satu pernyataan yang saya ingin kalian benar-benar masukkan dalam sanubari. Tritunggal bukanlah tidak logis, melainkan tidak analogis. Artinya apa? Secara logika nggak ada yang salah dengan Tritunggal, tapi tidak ada yang seperti itu. Seringkali manusia kalau ingin memahami sesuatu, kita itu mencari ilustrasinya, gitu. Lalu misalnya kita bilang, seperti apa ya? Misalnya kita pengen mendeskripsikan sesuatu, gitu kan? Oh seperti ini. Jadi itu membantu kita memahami, gitu. Tapi Tritunggal itu tidak ada analogi yang benar-benar sempurna, walaupun banyak yang dicari. Ya. Misalnya ada orang bilang Tritunggal itu seperti 3-leaf clover, apa ini namanya? Nah ini kenapa lagi? Oh ya, oke ya. Tritunggal itu seperti daun yang ada 3 cabang ini ya. Tapi ini bukan ilustrasi yang terlalu baik juga sih untuk ini ya Tritunggal gitu, karena sepertinya seolah-olah Allah Bapa sendiri itu bukan Allah. Kalau Allah itu harus 3-3-nya lengkap gitu baru Allah gitu ya. Dan ini seperti kayak bagian-bagian. Ada yang bilang tubuh, roh dan jiwa manusia. Oke, ini juga lumayan bagus. Manusia kan diciptakan oleh Allah yang Tritunggal sesuai dengan gambar dan rupa Allah, tapi ini bukan pribadi. Tubuh saya bukan pribadi, roh saya bukan pribadi, jiwa saya juga bukan pribadi. Saya barulah pribadi kalau ini
bersatu, gitu kan. Jadi ini bukan sesuatu yang persis sama juga. Lalu ada yang bilang Tritunggal itu seperti air. Air itu bisa cair, bisa padat, bisa gas. Tapi ini juga nggak cocok. Ini mirip-mirip dengan misalnya Tritunggal itu kayak seseorang yang jadi di rumah jadi bapak, di kantor jadi direktur, di mobil jadi sopir, begitu kan. Lalu itu lebih ke arah modalisme. Jadi tidak ada apapun di dunia ciptaan ini yang persis sama dengan Tritunggal. Dan oleh karena itu manusia kadang-kadang susah untuk mencernanya karena kita tidak ada contohnya nih. Tritunggal itu contohnya seperti ini gitu. Nggak ada yang pas persis banget gitu, nggak ada. Gitu ya. Makanya kita bilang tidak analogis, tidak ada analognya. Tapi kalau masalah logis bisa-bisa aja sih satu Allah eksis dalam tiga pribadi, tidak ada pertentangan logis di sana sebenarnya. Ya. Dan di situ tidak analogis saja, tapi kalau tidak analogis kita bilang itu masuk akal karena Allah sendiri berkata dalam Keluaran 3 ayat 14 apa? Tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Ini adalah pernyataan Tuhan sendiri. Tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi, Tuhan bilang. Tidak ada yang seperti Tritunggal Allah. Begitu. Dan oleh karena itu, walaupun ciptaan ini bisa mencerminkan Tritunggal sampai dengan tahap tertentu, tidak ada yang 100%. Nah, saya ingin beranjak satu langkah lagi, bukan hanya Tritunggal itu logis-logis aja dan alkitabiah. Tritunggal ini malah adalah salah satu kekuatan kita. Pernah nggak Anda merenung entah di toilet entah di mana gitu ya? Apa yang Allah lakukan sebelum Ia menciptakan segala sesuatu? Anda pikir gitu kan? Allah menciptakan dunia ini dalam 6 hari. Ya. 6 hari Allah menciptakan. Lalu kalau begitu sebelum Allah menciptakan, Allah ngapain gitu? Apakah Allah bosen gitu kan? Ya. Allah ngapain gitu? Sebelum Dia menciptakan Allah ngapain gitu? Nah ada orang yang iseng dia jawab, waktu itu Allah sibuk menciptakan neraka buat orang yang bertanya-tanya seperti ini, gitu ya. Ya, jadi terlalu usil kamu ya, menanyain Allah ngapain gitu kan. Ya. Jadi Allah waktu itu lagi ciptain neraka buat kamu gitu misalnya, gitu ya. Tapi enggak, itu tentu bukan jawaban yang baik gitu kan. Ya. Jadi apa yang Allah lakukan sebelum Ia menciptakan segala sesuatu? Gitu. Apakah kita harus bilang ini misteri saja? Ya, saya nggak tahu lah Allah ngapain. Ya, pokoknya Allah ada. Ya, Allah ngapain? Nggak tahu. Saya nggak tahu Allah ngapain. Tapi Anda sadar atau tidak sadar, sebenarnya Alkitab ada menjawab ini. Nah, jawabannya ada dalam Alkitab. Allah ada kasih tahu kepada kita Dia ngapain gitu sebelum Dia menciptakan dunia. Ya. Dan apa yang Allah lakukan sebelum Dia menciptakan dunia? Coba kita buka Yohanes 17 ayat 24. Yohanes 17 ayat 24. Tolong dibaca. Yohanes pasal 17 ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Engkau apa? Telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi kalau ditanya apa yang Allah lakukan sebelum Dia menciptakan dunia, Dia sedang saling mengasihi. Allah Bapa sedang mengasihi Putra dan Roh Kudus. Dan Putra mengasihi Bapa. Jadi artinya sebelum ada penciptaan, Allah sudah memiliki persekutuan di dalam dirinya. Persekutuan saling kasih mengasihi. Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Dan ini cocok dengan pernyataan Allah adalah kasih, 1 Yohanes 4 ayat 16.
kasih adalah salah satu sifat dasar Allah. Tapi kalau misalnya Allah bukan Tritunggal, karena ada kepercayaan-kepercayaan tertentu yang mati-matian berkata, tidak, Allah tidak Tritunggal, Allah tidak punya anak katanya, segala macam. Ya. Tapi kalau Allah bukan Tritunggal, maka kasih bukanlah sifat dasar Allah. Ya. Karena itu berarti sebelum Allah menciptakan, siapa yang dia kasihi? Gitu. Ya. Kalau Allah bukan Tritunggal, kalau Allah adalah satu pribadi saja, ya, monoteis yang satu pribadi, kita adalah monoteis yang tiga pribadi, maka kita sebut monoteis Tritunggal. Nah, tapi monoteis yang satu pribadi, berarti Allah dalam konsep seperti itu bukanlah Allah yang pada dasarnya maha kasih. Kasih bukan sifat dasar dia. Karena penciptaan ini kan baru berapa lama? Ya, kalau kita percaya penciptaan baru sekian ribu tahun. Sedangkan sebelum itu dalam kekekalan Allah tidak mengasihi. Allah tidak mengasihi sebelum ada ciptaan kalau begitu. Kemudian, Allah mengasihi dirinya sendiri. Kasih seperti apa yang namanya mengasihi diri sendiri? Ya. Ya. Tetapi di dalam Allah yang Tritunggal, ya, maka ada persekutuan di dalam diri Allah itu. Mereka mengasihi satu dengan yang lain, sehingga kasih adalah sifat dasar Allah. Makanya tadi kita bicara imutabilitas. Ya. Karena kalau demikian, kalau Allah yang satu pribadi, monoteis satu pribadi, berarti dia berubah. Entah dia berubah atau dia tidak maha kasih. Gitu. Karena tadinya dia tidak punya siapa-siapa untuk dikasihi. Lalu tiba-tiba dia menciptakan, apakah dia maha kasih atau tidak gitu. Kalau dia maha kasih ya berarti kan dia berubah, tadinya tidak ada yang dia kasih, sekarang dia menjadi mengasihi. Jadi dia bukan Allah yang imutabel lagi. Gitu. Atau memang dia tidak maha kasih. Ya. Dan ini adalah masalah besar gitu, untuk orang-orang yang menolak doktrin Tritunggal sebenarnya. Ya. Dan sebenarnya justru makanya kita bilang, pemahaman bahwa Allah itu tiga pribadi bukanlah kelemahan di dalam kekristenan. Sebaliknya itu adalah kekuatan. Ya. Ini adalah yang membuat kita bisa mengasihi Allah, karena ternyata Allah mengasihi kita. Gitu. Dan Allah mengasihi kita itu karena itu adalah sifat dasar dia. Gitu. Anda bisa membayangkan kalau misalnya Allah itu bukanlah seorang bapak dan dia tidak punya anak dan dia adalah satu pribadi saja. Mengapa dia mau menciptakan manusia? Pertanyaannya. Mengapa dia mau menciptakan manusia? Saya jadi teringat akan salah satu dewa dulu, namanya Dewa Marduk. Dewa Marduk ini dewa Babel. Anda tahu bahwa banyak orang liberal dan orang non-Kristen mengklaim bahwa Alkitab itu banyak ngopi dari kisah-kisah Babilonia. Mereka bilang penciptaan kita ngopi dari Babel, terus air bah kita, cerita air bah kita itu sebenarnya dongengnya Babel dan sebagainya, gitu kan? Tapi ternyata agama Babel ini adalah agama palsu yang sebenarnya adalah palsu dari yang aslinya yang ada dalam Alkitab, begitu. Contohnya adalah dewa mereka, Dewa Marduk di sini ya. Ini Dewa Marduk ini kayak raja dewanya mereka lah. Kalau di Yunani ini kayak Zeusnya gitu. Ya, mereka punya Marduk namanya. Nah, pertanyaannya kenapa Marduk menciptakan manusia? Karena dalam kisahnya kan dia menciptakan manusia. Jadi mereka orang-orang Babel juga bingung apa motivasinya kan Marduk mau ciptakan manusia gitu. Ya, kalau misalnya kita anggap Allah itu maha sempurna, sekarang saya tanya, kalau Allah itu maha sempurna dan dia hanya satu pribadi, ngapain dia mau ciptakan? Mengapa dia mau menciptakan? Sekarang pertanyaannya, kenapa Allah yang hanya satu pribadi perlu menciptakan dan mau menciptakan? Apa motivasi dia? Ya sebenarnya nggak ada keperluan. Kenapa Allah yang hanya satu pribadi perlu menciptakan? Ya. Nah, orang-orang Babel, ya mereka bukan monoteis, ya mereka politeis. Tapi mereka bilang, ya Marduk menciptakan manusia untuk menjadi budak yang dapat memperingan pekerjaan para dewa. Ya, ini dalam paham mereka lumayan masuk akal. Katanya dewa-dewa ini pada capek gitu ya. Dewa-dewanya capek gitu kan. Jadi akhirnya
Marduk memutuskan, yaudah saya mau ciptakan manusia, biar manusia yang kerja. Intinya dia ciptakan budak sebenarnya. Gitu. Jadi manusia diciptakan sebagai budak-budak dari dewa ini. Begitu. Ya, budak-budak yang untuk memperingan pekerjaan mereka sebenarnya. Tetapi Anda bisa membayangkan, jadi ini bedanya konsep Tritunggal dengan yang non-Tritunggal. Begitu. Ya. Allah yang tidak pada dasarnya Maha Kasih tadi kita bilang. Kalau dia menciptakan, tidak ada keharusan bagi dia untuk mengasihi yang dia ciptakan. Karena bukanlah sifat dasar dia Maha Kasih. Ya. Dia tidak perlu mengasihi yang dia ciptakan. Oleh karena itu dalam konsep yang demikian tidak ada garansi bahwa Allah akan mengasihi kita. Ya. Nah, bandingkan ini dengan apa yang Alkitab katakan tentang Allah, bahwa Allah adalah Tritunggal dan Allah adalah Maha Kasih. Dan kita tahu itu bahwa ternyata Allah memang Maha Kasih karena dari kekekalan pun Bapa mengasihi Putra, Putra mengasihi Bapa, mengasihi Roh Kudus. Dan tiga juga sangat penting, saudara. Kalau misalnya hanya ada dua pribadi, misalnya hanya ada Bapa dan Putra, tidak ada Roh Kudus, ini juga kurang. Mengapa? Karena kasih antara dua pribadi saja, kita sudah temukan di dalam dunia itu bisa berpotensi menjadi kasih yang hanya eksklusif. Gitu. Sama seperti orang dua pacaran yang katanya dunia seperti tidak terlihat lagi di mata mereka, seperti itu, gitu kan? Nah, jadi lagi berdua, lagi jatuh cinta, ya mau jatuh ke jurang juga dia udah nggak sadar, gitu kan? Saking ininya, ya. Jadi kalau kasih hanya antara dua orang saja, dua pribadi saja, ini juga ada potensi kasih itu ditutup, hanya eksklusif. Tetapi dengan adanya pribadi ketiga, Roh Kudus di sini, apalagi kata roh ya, ruach pneuma, spirit yang artinya sesuatu yang keluar, sesuatu yang keluar, itu mengindikasikan bahwa kasih Allah itu bukan eksklusif, tapi kasih Allah itu adalah kasih yang memancar keluar. Begitu ya. Kasih Allah adalah kasih yang memancar keluar, sehingga dalam skema seperti itu sangatlah masuk akal bahwa Allah yang demikian, Allah yang identitasnya adalah Bapa. Bapa itu berarti ada potensi untuk berbenih, untuk ada sesuatu yang keluar dari dirinya. Sangat masuk akal bagi Allah yang Tritunggal itu untuk mau menciptakan. Untuk mau menciptakan, dan dia ketika dia menciptakan tujuannya adalah untuk membagi kasihnya lebih besar lagi kepada lebih banyak lagi yang lain. Gitu, ya. Dan oleh karena itu kita mengucap syukur bahwa Allah kita Allah Tritunggal. Gitu, ya. Sehingga dia menciptakan. Dan ketika dia menciptakan, dia pasti mengasihi ciptaannya karena itu adalah sifat dasar dia. Gitu. Karena kasih Allah bukan kasih yang egois yang hanya mengasihi diri sendiri. Kalau misalnya dia hanya sendirian, itu kasih yang egois. Atau hanya berdua, kasih yang eksklusif. Ya. Melainkan kasih yang memancar. Gitu, ya. Dan ini adalah hal yang penting. Begitu. Hal yang penting. Sehingga kita bilang, oh ya, Allah mengasihi saya. Ya, Allah mengasihi saya. Oke, dan kita bilang, oleh sebab itu Allah Tritunggal menciptakan manusia untuk bersekutu dengan dia selama-lamanya. Itu tujuan penciptaan. Bukan seperti Marduk tadi untuk menjadi budaknya. Begitu. Allah menciptakan manusia dari awal sebagai anaknya. Anda baca terus, misalnya di dalam Lukas itu silsilah Tuhan Yesus. Ya, Yesus yang menurut orang adalah anak Yusuf, menurut orang anak Yusuf ya. Anak Heli, anak segala macam bla 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 sampai anak Adam, lalu dikatakan apa? Adam anak Allah. Gitu. Adam anak Allah katanya. Dari awal Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan dia untuk bisa bersekutu dengan Tuhan. Ini adalah ekspresi dari memancar keluarnya kasih Allah. Karena Allah sudah punya persekutuan dalam dirinya. Sehingga dia mau membuka persekutuan ini lebih lebar lagi. Tapi kalau Allah yang hanya satu pribadi, monoteis satu pribadi, dari kekal dia tidak punya persekutuan. Untuk apa dia cari persekutuan? Ya. Untuk apa Allah yang monoteis satu pribadi menginginkan persekutuan dengan pihak lain? Karena dia tidak pernah punya persekutuan dalam kekekalan. Persekutuan bukanlah sesuatu yang indah bagi Allah seperti itu. Ya.
Tetapi bagi Allah Tritunggal, persekutuan adalah hal yang indah. Mengasihi satu dengan yang lain adalah hal yang indah. Karena itu sifat dia. Oleh karena itu, dia ciptakan manusia. Nah, memang manusia ini banyak yang ngaco dan sebagainya. Makanya dalam gambar ini ada Taman Eden. Tapi juga di belakang sini ada Yerusalem baru. Ya. Dan apa tujuan akhir dari Yerusalem baru? Coba tolong buka. Di dalam Wahyu. Atau nanti aja deh. Nanti aja. Ya. Oke, kita istirahat dulu. Iya, Pak. Mungkin ya, karena waktunya udah. Nanti kita lanjutkan sedikit lagi, baru tanya jawab. Oke, saya kembalikan. Tes. Tes 1 2. Tes. Tes 1 2. Tes. Ya, kita akan istirahat makan siang. Kita akan turun ke bawah dan akan kembali jam 1 siang. Tetapi sebelum kita turun ke bawah, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya, saya akan pimpin dalam doa istirahat makan siang. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan pada kami. Kami telah belajar tentang pribadimu, tentang eksistensimu, dan nanti juga masih berlanjut ya Tuhan. Dan saat ini kami akan makan siang. Kiranya Engkau memberkati Tuhan melalui makanan ini agar kami mempunyai tenaga dan juga dapat beraktivitas dengan baik Tuhan sampai petang hari nanti, terlebih untuk tenaga dalam melanjutkan sesi yang ketiga dan tanya jawab nanti. Dan kiranya juga Engkau yang memberkati Tuhan orang-orang yang telah menyiapkan maupun yang memasak. Terpujilah nama-Mu yang menjadi doa dan ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.